tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. It's okay. Meskipun disindir jutaan orang terkait panci. Saya juga tidak tahu persisnya bagaimana. Tapi orang-orang selalu teringat panci kalau berbicara soal Roy Suryo. It's okay, tidak masalah. Saya heran kenapa SBY dulu bisa memilih dia menjadi Menteri Olahraga. Tidak tahu atas dasar apa SBY bisa memilih orang seperti ini. Rakyat Indonesia sangat malu memiliki bekas menteri yang tidak pernah menggunakan akal dan otaknya untuk melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, pada video pembahasan saya kali ini masih seputar kebrutalan atau kebodohan yang dilakukan oleh si pakar telepancika Roy Suryo, di mana pada video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang itu. Nah, video saya kali ini saya mau membahas soal bagaimana pergerakan polisi menanggapi kasus yang menimpa Roy Suryo ini. Bagi saya ini tidak ada keadilan sepertinya, karena berita yang saya lihat bahwa polisi akan mengusut pengedit foto stupa Borobudur. Lalu muncul pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan si pakar telepancika ini, si Roy Suryo ini? Apakah dia terus dibiarkan oleh pihak kepolisian? Di media sosial sudah mulai ramai seruan untuk menangkap Roy Suryo karena memang orang ini dianggap bikin gaduh dengan cara meneruskan meme patung Buddha yang tentunya sudah diedit hingga mirip seperti Jokowi. Ya, mereka menganggap ini bukan saja pelecehan terhadap kepala negara, tapi juga pelecehan terhadap agama Buddha. Ada satu video dari seorang wanita, saya tidak tahu namanya. Dia bilang begini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira jelas ya. Seharusnya umat Buddha juga marah karena pelecehan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Lalu si wanita ini juga bertanya-tanya bagaimana kelanjutannya. Apakah si pakar telepancika ini akan diusut atau tidak? Kalau tidak ada tindak lanjut, berarti ada kemungkinan dia ini dipelihara atau ada yang melindungi dia. Ya, saya setuju ya. Saya setuju sekali soal ini. Kalau memang tidak ada yang mengusut kasus ini, berarti ada yang melindungi Roy Suryo. Teman-teman masih ingat dengan kasus yang menimpa Ferdinand Huta Hayan? Cuitannya tentang Tuhan lemah, itu berujung kasus hukum. Ya, walaupun kita tahu dia sudah minta maaf, namun proses hukumnya itu terus berjalan. Dia bahkan dihukum 5 bulan penjara karena telah membuat keonaran. Dan lebih parah lagi, kasus Ahok.
dihukum 2 tahun penjara. Yang sebenarnya kita tahu itu karena apa? Karena tekanan massa. Padahal dia tidak ada maksud menghina ataupun menista agama tertentu. Minta maaf sudah. Tapi tetap saja kelompok sebelah ini ngamuk hingga luar batas kewajaran. Bahkan melewati batas kegilaan. Di negara ini ada sindiran buat hukum di negara ini. Kasus akan cepat diusut kalau memenuhi 2 syarat, yaitu viral dan ditekan massa. Maka dari itu, si Roy Suryo ini sudah saatnya menghadapi kasus hukum. Dia harus bertanggung jawab. Bukan seenak jidatnya hapus postingan lalu bilang case closed. Seolah dia menganggap itu adalah masalah yang sepele. Padahal kita tahu dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE itu mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, menurut kabar terbaru yang saya dapatkan bahwa katanya Polri sudah mulai mengusut si pembuat foto stupa Borobudur yang diedit dengan wajah mirip Presiden Jokowi. Mereka sudah bergerak mendalami siapa pelaku yang tentunya telah membuat foto tersebut. Muncul pertanyaan, apakah si pakar telepancika Roy Suryo juga akan diusut oleh pihak kepolisian? Kalau kita melihat kondisi seperti ini sih, ya kayaknya si Roy Suryo ini bakal aman deh. Ya tapi saya juga tidak tahu, semoga dia tidak aman. Sebagai menteri bekas, tentunya punya gelar bangsawan. Efek dari cuitannya ini jauh lebih dahsyat ketimbang cuitan orang awam yang tidak dikenal. Harusnya dia sadar akan kelakuannya. Mau sindir Jokowi, tapi malah menyeret simbol agama dari orang lain. Ini sudah sangat keterlaluan. Polisi harus adil dong. Jangan sampai kita hanya disuguhi berita bahwa polisi mendatangi pemilik restoran yang menjual rendang babi. Pemiliknya tidak menipu, tapi dipanggil dan diperiksa. Nah, ini kan lucu. Jangan cuma disaji berita di mana pengendara sepeda motor dihimbau jangan pakai sendal jepit. Ya, yang sebenarnya itu tidak penting sih. Kalau atas dasar keamanan, kenapa tidak sekalian menghimbau pengendara itu pakai suit Iron Man? Jadi kalau jatuh ya tidak kenapa-kenapa begitu. Masih bisa bangkit dan sambil tertawa. Bahkan bisa sambil berpose seperti pahlawan yang bertopeng. Sebenarnya politisi seperti Roy Suryo ini banyak sekali di negara ini. Ada yang hobi nyinyir, tapi ada juga yang suka menyinggung SARA.
Semua itu sebenarnya cuma efek dari kebencian politik. Kalau sudah bermain di isu agama, apalagi ada dugaan pelecehan, ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. It's okay. Meskipun disindir jutaan orang. Terkait panci, saya juga tidak tahu persisnya bagaimana. Tapi orang-orang selalu teringat panci kalau berbicara soal Roy Suryo. It's okay, tidak masalah. Tapi kalau sudah share atau menyebarkan meme yang tidak pantas, ini yang harus diusut juga. Cuitan lain Roy Suryo juga sangat blunder dan malah makin memojokkannya sendiri. Jadi dia bilang begini, biar semakin jelas atau tidak ada lagi buzzer RP yang memprovokasi murahan. Ini kronologi meme-meme tersebut. Jadi dia menunjukkan bahwa meme itu diunggah pertama oleh siapa, lalu diunggah kembali kedua oleh siapa. Nah ini kan kebodohan. Seharusnya dia tahu bahwa itu adalah bentuk penghinaan. Iya, harusnya dia melaporkan ke polisi untuk segera menangkap orang itu. Bukan malah dia ikut ambil bagian untuk menyebarkan meme itu dengan membuat sebuah cuitan yang murahan. Saya heran kenapa SBY dulu bisa memilih dia menjadi menteri olahraga. Tidak tahu atas dasar apa SBY bisa memilih orang seperti ini nih. Rakyat Indonesia sangat malu memiliki bekas menteri yang tidak pernah menggunakan akal dan otaknya untuk melakukan sesuatu.